Pemuda Islam, pemuda bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muslim. Gimana nih kabarnya? Kayaknya akhir-akhir ini mulai banyak yang kurang fit karena cuacanya yang gak menentu ya. Mudah-mudahan semua Sobat Muslim yang lagi dengerin podcast ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Robbal Alamin. Baik, langsung saja agar acara bincang ringkas pagi ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, di sini saya Fatihah Aufa yang akan menemani pagi Sobat Muslim dalam acara Bariklana, Bincang Ringkas Islam Langsung Ngena. Podcast ini merupakan event tahunan yang diadakan oleh Departemen Administrasi Formita, di mana Formita sendiri merupakan lembaga semi-otonom di bawah Forum Mahasiswa Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang bergerak di dalam bidang keagamaan, khususnya agama Islam. Dan acara podcast ini tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa di setiap tahunnya. Nah, buat kali ini kami akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik nih, yang kita kasih judul Masa Muda Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Sobat Muslim pada penasaran kan mau ngobrolin apa aja kita pagi ini? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Bariklana, Bincang Ringkas Islam Langsung Ngena. Halo Sobat Muslim, kembali lagi bersama saya di Bariklana, Bincang Ringkas Islam Langsung Ngena. Kali ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah sangat luar biasa nih Sobat Muslim. Buat Sobat Muslim yang penasaran dengan narasumber kita, aku kasih clue-nya ya. Beliau ini merupakan seorang wanita yang hebat yang sekarang sedang bergerak sebagai penulis dengan karya-karyanya yang sangat menginspirasi tentunya. Sampai saat ini beliau sudah menerbitkan 2 buah serial dan 1 buah novel loh, yang mana serial-serialnya berjudul Seni Tinggal di Bumi dan Hidup Satu Kali Lagi, dan novel Nyala Semesta. Kira-kira Sobat Muslim udah bisa nebak belum siapa narasumber kita kali ini? Aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, betul banget nih, narasumber kita kali ini adalah Kak Farah Konita ya teman-teman. Beliau merupakan seorang penulis dan konten kreator. Bahkan beliau juga memiliki podcast loh, Cinta Lewat Cerita, yang bisa kalian akses di Spotify ya teman-teman. Di tengah kesibukannya Kak Farah sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang putri, beliau tetap produktif dalam memanfaatkan waktunya. Penasaran gak sih seberapa produktifnya Kak Farah Konita di masa mudanya? Yuk langsung aja kita simak perbincangan kita bersama beliau mengenai masa muda bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja kita tersambung bersama Kak Farah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Farah. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Fatihah apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik sekali Kak hari ini. Oh iya Kak, ini biar kita enak ngobrolnya dari Kak Farah, maunya dipanggil apa ya Kak? Biasanya dipanggil Teh Konit. Iya. Baik, kita panggil Teh Konit saja ya Kak ya. Boleh. Nih kalau boleh tahu kesibukannya Teh Konit sekarang apa ya Teh? Sekarang mengurus Putri Hansa. Masya Allah. Mau 4 bulan. Kemudian di Kepalestinaan di Smart Satu Tujuan Solidarity of Muslim for All Quds Retaken. Kemudian di PALS itu e-learning kepalestinaan. Teman-teman kalau mau belajar tentang Palestina bisa main ke websitenya PALS ya, Palestine Learning Source. Sama nulis-nulis seperti biasa di Instagram. Ya soal nulis-nulis nih Kak, tadi saya baru lihat Instagramnya Teh Konit ya, katanya ada acara 2 hari lagi, itu acara apa ya Kak ya? Oke.
Iya, jadi insya Allah 2 hari lagi itu mau launching buku Hidup Satu Kali Lagi cetakan yang ketiga. Tapi kemudian kami mikir nih kayaknya keren deh kalau buku Hidup Satu Kali Lagi ini nggak cuma sebagai buku, tapi memang gerakan yang ngajak anak-anak muda untuk benar-benar bisa menghidupkan hatinya. Karena susah ya kalau hanya modal buku, hanya modal ilmu tuh baru step awal banget buat menghidupkan hati. Kita perlu habits, kita perlu lingkungan orang-orang yang soleh, kita perlu memaksakan diri. Nah, harapannya program 30 hari hidupkan hati, itu kita bangun habit selama 30 hari, semoga setelah itu bisa benar-benar terhidupkan di hati banyak orang, bisa lebih istiqomah dan bisa lebih dekat dengan Allah. Masya Allah, iya sih. Saya juga setuju. Kalau sekedar bacaan itu kurang bisa buat menggerakkan hati seseorang ya Teh ya. Bicara soal pemuda-pemudi zaman sekarang nih Teh, dari bukunya Teh Konit yang serial kedua Hidup Satu Kali Lagi tuh ada bahas soal pemuda-pemudi ya Teh ya. Itu mungkin bisa dijelasin ke kita. Ya oke, bismillah. Sebenarnya memang buku-buku itu sasarannya buat para pemuda dan pemudi ya, anak-anak muda, karena aku juga dari anak-anak muda gitu. Kemudian kalau Hidup Satu Kali Lagi itu aku rancang dia punya tahap. Ada 5 bab, kelima babnya itu adalah tahap seseorang itu bisa benar-benar hidup satu kali lagi. Karena nggak semua orang mungkin hidup, tapi nggak semua orang bisa benar-benar merasakan hidup itu sendiri ya. Hidup yang benar-benar hidup yang memang penuh perjuangan menuju surga, menuju ridhonya Allah. Itulah definisi hidup yang disampaikan di dalam Al-Quran, yang disampaikan di dalam sirah. Kalau kita hanya sekedar hidup buat mencari uang, buat mencari makan, buat perut kita sendiri, ya itu juga binatang juga melakukan hal tersebut. Tapi kita manusia, kita hidup itu buat sebuah misi yang mulia ya, untuk beribadah kata Allah dan untuk menjadi khalifatul ardh, orang yang akan mengatur dunia, orang yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, di 5 tahapan itu buat anak-anak muda ada tentang hidup tentang belajar. Kalau hidup tentang belajar itu permasalahan anak-anak muda ketika dia lagi terpuruk. Jadi anak-anak muda itu kan kita ada ya di fase-fase galau, atau ada di fase quarter life crisis, atau kita ngerasa nggak percaya diri, kita ngerasa putus asa dan seterusnya. Nah, di situ ada ajakan untuk ayo kita sama-sama bangkit, ayo kita sama-sama kembali lagi kepada Al-Quran, kita sama-sama menghidupkan semangat itu dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kemudian di bab selanjutnya ada tentang anak-anak muda yang punya karya, ya, anak-anak muda yang semangat untuk bisa belajar, untuk bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Anak-anak muda yang mereka berpikirnya dari garis finish. Garis finishnya apa? Garis finishnya adalah surga. Garis finishnya adalah akhirat. Jadi kita itu kalau berpikir mau merancang hidup, mau merancang resolusi 2023 misalnya, pikirnya dari belakang, pikirnya dari di akhirat nanti kita kayak gimana, nah baru mundur kita merancang hidupnya seperti apa gitu, sampai ngajak anak-anak muda buat berjuang gitu. Apakah berjuang di jalan-jalan kebaikan, berjuang untuk bisa memberikan banyak manfaat buat orang lain, berjuang untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah gitu ya. Perjuangan inilah yang sebenarnya membuat hidup kita tuh lebih hidup gitu. Ini yang diinginkan Allah dan Rasulullah buat para pemuda, buat anak-anak muda muslim. Hiduplah dengan penuh makna, hidup yang tidak akan pernah kita sesali ketika kita mati gitu kira-kira. Baik, terima kasih Teh. Ini dalam buku Teteh Hidup Satu Kali Lagi tuh ada bab hidup tentang belajar ya Teh. Sebenarnya aku ada baca sedikit dan aku tertarik nih soal kata-kata maka mulai hari ini kita harus mulai merasa resah kalau hidup kita terlalu mudah. Itu maksudnya gimana ya Teh? Ya, oke. Jadi yang namanya kehidupan itu ada manis dan pahit, ada mudah dan sulit. Kita tinggal pilih mau
mau yang mana. Tapi setiap pilihan itu ada konsekuensi. Ketika kita milih hidup yang mudah-mudah saja pada hari ini, dalam artian kita nggak memikirkan nanti bagaimana konsekuensinya di akhirat ya. Kita pengennya yang senang-senang, kita pengennya yang ya udah yang ikutin hawa nafsu kita pengennya nonton seharian, kita pengennya healing, jalan-jalan terus, tapi nggak pernah ada agenda-agenda kebaikan. Kita pengennya santai-santai terus, nggak pernah mau untuk berjuang misalnya bersama Al-Quran, berjuang untuk menghasilkan karya-karya. Maka ketika kita memilih hidup yang santai dan nyaman, maka bersiaplah untuk kehidupan yang sulit nanti setelah kita mati. Gitu. Sebaliknya, kalau saat ini kita pilih hidup yang bersusah payah, ya yang namanya memperjuangkan iman kan pasti susah ya, menekan hawa nafsu kita setiap hari. Kemudian kita mencoba jadi orang yang bermanfaat. Jadi orang yang bermanfaat itu pilihan yang susah gitu. Karena mungkin sebenarnya kita bisa punya waktu istirahat, tapi karena kita milih untuk bisa punya manfaat sama orang lain, kita jadi berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Tapi ketika kita milih hidup yang bersusah payah, insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan akhir yang mudah, istirahat yang nyaman, akhir yang terbaik, yaitu surganya Allah insya Allah. Dan itulah yang dicontohkan sama Rasulullah. Coba kalau kita lihat hidupnya Rasulullah, ada nggak mudah-mudahnya ya? Kayaknya nggak ada tuh. Apalagi dari Rasulullah menerima wahyu di umur 40 tahun sampai akhirnya beliau wafat. Wah, itu produktifnya luar biasa ya, dakwahnya, kemudian peperangannya, ngatur strateginya, mendidik para sahabat-sahabiahnya itu luar biasa. Maka insya Allah akan ada akhir yang baik kalau kita pengen bisa mengikuti apa yang Rasulullah dan sahabat-sahabatnya contohkan. Baik nih Kak, bicara soal healing tadi ya Kak, sebenarnya aku dan teman-teman mungkin ada sedikit permasalahan mengenai healing nih ya Kak. Biasa kita kalau healing itu lupa sama ibadah gitu Kak. Mungkin dari kakak punya saran atau tips biar kita tetap ingat ibadah saat healing di luar Kak? Oke, bismillah. Kalau menurutku pertama kita samakan dulu perspektifnya. Sebenarnya healing itu tuh apa? Ya kita sering ya, sumpah nih banyak kerjaan, banyak tugas. Misalnya yang lagi kuliah, bosan atau capek sama kerjaan, sama tugas-tugasnya. Yang lagi kerja, capek sama rutinitasnya ya. Setiap fase hidup pasti ada capek, pasti ada jenuhnya. Kadang akhirnya kita menyamakan yang namanya healing sebagai pelarian kita dari kejenuhan itu. Aduh, pengen healing nih, pengen jalan-jalan deh kemana gitu ya, atau pengen nongkrong di kafe, atau pengen makan coklat, makan es krim, nonton film dan seterusnya. Sekilas benar bahwa itu akhirnya membuat kita merasa bahagia, membuat kita merasa senang, membuat kita merasa sebentar terbebas dari rutinitas kita. Tapi sebenarnya hati kita tidak tenang dan hati kita tidak damai. Mungkin teman-teman pernah ngerasain, aku juga pernah merasakan ya, ketika lagi jenuh gitu sama rutinitas, pengen nih main misalnya ke Lembang ya, ke hutan pinus dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada perasaan yang tidak damai dan masalahnya tuh nggak selesai ketika kita mendefinisikan healing itu sebagai pelarian kita happy-happy gitu. Maka kembalilah kepada makna healing yang sebenarnya. Healing yang sebenarnya kan kita pengen menyembuhkan hati kita. Kita pengen damai, kita pengen tenang, kita pengen bisa selalu kuat, selalu semangat menjalani rutinitas kita, peran kita, kewajiban kita setiap hari. Gitu, maka nggak ada yang lebih kuat daripada healing, mengembalikan hati kita kepada Allah. Ya, menguatkan hati kita kepada Allah, menguatkan hati kita dengan Al-Quran. Itulah sebenar-benarnya healing. Karena sebenarnya yang memberikan kita semangat itu adalah Allah. Yang memberikan kita rasa malas dari setan atau dari perbuatan kita yang sia-sia. Gitu, maka healing terbaik menurutku adalah kembali kepada Allah. Apakah itu dengan kita membaca Al-Quran, mengkaji tafsirnya, dengan banyak berzikir. Zikirnya nggak yang di mulut aja ya, tapi benar-benar kita maknai di dalam hati. Misalnya ketika lagi kelelahan, kita berzikir la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada kekuatan selain daripada Allah. Ketika kita lagi
terungsing ya pikirannya, takut nih, bisa nggak ya aku menjalankan peran-peran ini, menjalankan kewajiban ini, maka zikirlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang menolong, Allah yang memiliki arsy yang akan menolong kita. Itulah zikir-zikir itu, sholat-sholat kita, itu yang sebenarnya healing terbaik gitu. Karena kita yakin, kita kembali diyakinkan, kita ini di dunia kita nggak kerja sendiri, tapi kita minta di backup sama Allah, kita minta dibantu, semangatnya ditambahkan, ketakutannya dihilangkan, kemalasannya dihilangkan. Itulah yang akhirnya membuat hidup kita benar-benar hidup tanpa perlu ke Bali, tanpa perlu staycation, tanpa perlu kemana-mana. Ya walaupun itu juga boleh ya, refreshing. Tapi kalau kebanyakan akhirnya bisa justru melalaikan hati. Kalau sudah lalai nanti salatnya yang akan, khusyuknya yang akan dicuri. Dan itu kalau Rasulullah dan sahabat Allah adakan kita malah beruntung. Ketika dakwahnya sedang berat, Rasulullah ketika berdakwah di Mekah kemudian mendapatkan himpitan, cacian, bulian yang sangat-sangat keras dari orang-orang Quraisy. Allah itu di Quran surat Al-Muzammil sampai mewajibkan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya sholat malam. Sholat malam, jadi sampai wajib. Kalau sekarang kan sunnah ya. Ya, kenapa? Karena kata Allah sholat malam itu lebih bacaan Al-Qur'annya lebih menusuk ke jiwa. Kalau kita sekarang jelek gitu ya. Inilah healing sebenarnya. Ketika kita benar-benar bisa menjadikan Al-Qur'an itu menasihati kita, menguatkan kita dalam sholat-sholat kita. Ini yang akan membuat kita punya kekuatan di atas kekuatan. Gitu. Oke, berarti healing menurut Teteh seperti itu ya Teh. Ini masih berbicara soal healing, aku ada pertanyaan sih Teh. Mungkin dari pengalaman Teteh waktu masih muda mengenai healing tersebut bisa di-share sama kita Teh? Oke, dulu waktu masih kuliah ya, waktu masih di kampus, ada memang masa-masa yang kayaknya udah gak sanggup, udah gak kuat, lagi ngedown dan seterusnya. Dulu itu sama, kadang-kadang pelariannya pertama tuh berenang atau makan es krim gitu lah ya. Tapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak menguatkan jiwa aku setelahnya. Alhasil waktu itu aku sering ke masjid, kemudian coba ngafalin Al-Quran 1 halaman, nambah 1 halaman. Itu biasanya butuh waktu sekitar 1 jam untuk ngulang-ngulang terus. Tapi setelah itu biasanya aku bawa notes, catatan kecil sama pulpen. Habis sudah healing itu, mencoba nambah Al-Quran atau murojaah, nambah hafalan atau murojaah, aku coba uraikan masalah-masalahku. Apa sih yang sebenarnya lagi dipusingin? Tulisin aja, lagi pusing ini, ada banyak tugas ini, ada amanah ini, terus gitu ditulis, dijabarkan. Baru setelah itu dicari apa ya kira-kira solusinya, apa jalan keluarnya. Biasanya ya yang aku rasakan selalu akan ada solusi yang Allah hadirkan dan selalu ada kemudahan-kemudahan setelahnya ya. Ini Masya Allah banget. Apakah misalnya sebelum aku healing ya ke masjid, biasanya susah banget. Misalnya ada temenku, aku coba buat ngubungin dia buat sesuatu tapi susah banget. Tapi setelah itu tiba-tiba langsung bisa gitu ya, langsung ngejawab. Kemudian yang tadinya kayaknya nggak ada solusinya nih, tapi tiba-tiba setelah menenangkan diri dengan Al-Quran, tiba-tiba jadi kepikiran, oh ya kenapa nggak melakukan ini, kenapa nggak melakukan itu, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah biasanya itu tuh kalau lagi pusing melakukan healing itu, dan alhamdulillah setelah itu Allah kasih semangat dan jalan keluar lah dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Ya makasih Teh. Tadi Teteh ada bilang soal Teteh membaca Al-Quran lalu Teteh sadar kenapa aku tidak melakukan ini. Itu contoh ayat Al-Quran yang kemarin Teteh sadari itu apa Teh? Oke, kalau
langsung kepada ayat Al-Quran sebenarnya nggak melulu seperti itu ya. Misalnya ada masalah, kemudian setelah baca Al-Quran ada solusinya dari ayat Quran, nggak selalu seperti itu. Tapi memang pernah ada pengalaman kayak gitu. Waktu itu lagi galau-galaunya setelah fresh graduate. Jadi waktu itu lagi galau-galaunya antara memilih pekerjaan di Jakarta dengan gaji yang lumayan dibandingkan harus mengurus amanah-amanah di Bandung gitu ya, lagi ada amanah di Bandung dan terkait finansialnya tuh belum jelas. Itu kan galau ya, bingung. Akhirnya waktu itu tercerahkan. Waktu itu tuh lagi ngafalin Ali Imran. Sorry, aku cek dulu. Aku lupa. Nah ini dia, Ali Imran ayat 52. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Kalau menghafalkan Al-Quran itu kan diulang-ulang ya. Iya. Ketika itu terus diulang-ulang, siapakah yang menjadi penolong agama Allah? Siapakah yang akan menjadi penolong Allah? Akhirnya dengan sendirinya seakan-akan kayaknya ini deh jawaban Allah dari doa-doaku. Kayaknya ini deh yang selama ini aku galauin. Oke, berarti di situ akhirnya menemukan ketenangan untuk memilih tetap beramanah di Bandung. Hal-hal seperti itu sih yang ketika sedang dihadapkan dengan pilihan-pilihan hidup yang menurut aku susah nih, kayak gimana ya, harus seperti apa, apakah langkah ini akan menjauhkan aku dari Allah atau enggak. Alhamdulillah Al-Quran tuh selalu menunjukkan jalan-jalan terbaiknya, insya Allah. Nah, bicara soal pilihan tadi ya Teh, sebenarnya aku penasaran juga nih, biasa kan kita pengen mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Teh, tapi kadang keadaan itu memaksa kita untuk melakukan hal yang berbalik dari ajaran Al-Quran. Misal di zaman sekarang kalau misal menutup aurat di bawah dada menggunakan hijab itu beberapa orang itu tidak terima, lalu mungkin beberapa dari mereka itu dibully gitu. Menurut Teteh bagaimana Teh permasalahan seperti itu? Oke, pasti ya. Jadi ketika kita menjalani hidup itu pasti akan ada benturan, akan ada ujian-ujiannya. Apakah kita akan benar-benar mengikuti Al-Quran ya, idealis lah ya, kita idealis nih, pengen banget sesuai dengan Al-Quran dan jalan hidup Rasulullah, atau kita mengikuti apa yang kebanyakan orang lakukan gitu. Itu pasti akan ada, dan disitulah ujiannya ya. Kata Allah kan, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan orang-orang itu mengaku beriman sebelum diuji gitu. Maka nggak cukup nih kita tuh cuma membaca syahadat, kita cuma baca Al-Quran, kita cuma sholat udah selesai. Nggak seperti itu kita mendefinisikan keimanan, tapi apakah kita lulus ujian. Begitu juga dengan bagaimana pengaplikasian kita terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di Al-Quran Allah perintahkan untuk menutup aurat dengan sempurna ya, menutupi dada, pakaiannya longgar gitu ya, dijelaskan juga dalam hadis. Tapi ternyata dalam kehidupan misalnya dibenturkan dengan pekerjaan ini ternyata harus kerudungnya melilit leher, pekerjaan ini ternyata harus bajunya yang mengikuti lekuk tubuh dan seterusnya. Nah di situ akhirnya diuji keimanan kita, apakah kita benar-benar pengen bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu, atau kita lebih memilih aturan-aturan manusia gitu. Tapi percayalah, ketika kita mau mencoba mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang ada dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah menapaki tapak-tapak hidupnya, maka akan ada kemudahan-kemudahan yang
akan Allah hadirkan. Akan ada pertolongan-pertolongan yang mungkin saat ini kita tuh belum melihat nih. Ini kalau aku nolak pekerjaan A karena aurat aku tidak aman, ini bakal kerja di mana lagi nih? Kita mungkin nggak tahu. Ya, jalan keluarnya belum kelihatan. Tapi percaya insya Allah ketika kita mau terus berusaha, kita ikhtiar, kita bertawakal, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar. Sampai nanti akhirnya kita bisa nemu win-win solution. Kita tetap mengikuti perintah Allah, tetapi kita tetap juga bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan bahagia, dengan tenang. Gitu. Berarti ini masih menyangkut sama bukunya Teteh yang hidup satu kali lagi, yang bagian hidup adalah tentang belajar ya. Yang katanya mulai hari ini kalau merasa nggak resah itu, kita harus merasa resah kalau hidup kita terlalu mudah kan. Kadang kalau mengikuti dunia, hidup kita merasa mudah, lalu kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlalu mudah tersebut ya Teh ya. Iya betul. Teteh mengikuti perkembangan zaman sekarang kan Teh dari media sosial. Tuh permasalahan zaman sekarang itu banyak sekali. Dan menurut Teteh perbedaan permasalahan zaman sekarang sama zaman Tetehnya dulu itu seperti apa Teh? Oke. Ya mungkin katakanlah kalau Teteh kan dari generasi M ya. Mungkin Iya. adik-adik yang di bawah sekarang tuh anak-anak Gen Z. Kalau dari segi media, teman-teman Gen Z itu lebih banyak kalau aku mungkin menyebutnya dengan perang pemikiran. Ya bagaimana anak-anak muda sekarang itu terjauhkan dari Al-Quran, terjauhkan dari nilai-nilai Islam karena paparan media yang mereka konsumsi sehari-hari. Misalnya streaming film ya, dulu ketika aku zaman-zamannya kuliah atau SMA, nonton film tuh belum semudah sekarang. Ya sekarang kan ada banyak ya, ada Netflix, ada Hotstar, ada Disney, apalagi lah macam-macam. Nah film-film ini kalau tidak bijak gitu ya, apalagi kalau sampai kecanduan, wah itu paparan pemikirannya yang berbahaya. Ya misalnya banyak sekarang yang film-film yang ada nilai tentang LGBT-nya atau tentang nilai-nilai sekuler, liberal. Nah hal-hal seperti itu yang kalau pemahaman kita belum matang tentang Islam, tentang Al-Quran, itu gampang tuh goyangnya gitu. Sehingga banyak yang misalnya muslimah gitu, tapi perilakunya tidak menggambarkan seperti seorang muslim dan muslimah gitu. Mungkin hafal banyak pemain film, pemain drama atau boy band, girl band gitu ya, tapi kalau disuruh sebutin hafal nggak tentang perjalanan hidupnya Rasulullah ya, apakah hafal tentang bagaimana para sahabat dan sahabiyah ya dengan teladan-teladannya. Banyak yang akhirnya asing, banyak yang akhirnya melupakan akar kita sebagai seorang muslim gitu. Dan ini sangat berbahaya ketika seorang muslim itu tercerabut dari akarnya, tercerabut dari Al-Quran, dari sirah, dari sunnah-sunnah. Itu sama saja seperti pohon yang tercerabut dari akarnya. Ya gimana kalau pohon akarnya dicabut dari tanah? Ya pasti layu, pasti dia bakal bingung nih, bakalan harus kayak gimana, bakalan seperti apa, bagaimana dia bisa berbuah dan seterusnya. Itu ya. Apalagi dengan influencer yang speak up-nya juga sangat kencang. Kalau influencernya menyampaikan kebaikan bagus, tapi kalau influencernya ternyata menyampaikan nilai-nilai yang liberal, sekuler ya, misalnya ada influencer yang mengatakan bahwa aku nggak suka dengan konsep aurat, seakan-akan merendahkan tubuh wanita. Wah ini yang berbahaya. Hal-hal yang seperti ini kalau Gen Z nggak bisa membentengi diri, maka akan jauh dari Al-Quran gitu. Kemudian kalau yang aku rasakan ya teman-teman Gen Z ini, apalagi yang merasakan generasinya pandemi, jadi yang di awal-awal tuh nggak merasakan offline. Kalau aku ngerasain ya, generasi dakwah itu ada yang lost generation karena pandemi. Jadi ada anak-anak Gen Z yang mereka ketika masuk kuliah itu nggak merasakan atmosfer dakwah. Ya kalau Teteh ngerasainnya ya, dulu tuh di titik baliknya karena ngerasain
gimana kumpul sama anak-anak masjid, ngerasain gimana sih rasanya berdakwah tuh kayak gimana, rasanya bikin kajian, beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu kan sangat menghidupkan hati gitu ya. Akhirnya ngerasain oh kayak gini ya, mengamalkan Al-Quran tuh kayak gini, oh mendakwahkan tuh seperti ini, walaupun tarafnya masih sangat belajar, tapi di situ jadi belajar, di situ jadi titik aku lebih dekat dengan Al-Quran gitu. Sedangkan anak-anak Gen Z apalagi yang ngerasain pandemi nih, itu kan ada momen-momen mereka akhirnya tertarik dari lingkungan yang seperti itu gitu. Bagus kalau misalnya ada teman-teman Gen Z yang ketika pandemi ada juga tetap aktif ya dengan dakwahnya, dengan lingkungan orang-orang solehnya. Tapi ketika pandemi akhirnya jadi pasif ya, apalagi sering melakukan hal-hal yang lalai, nah ini nih bahayanya di situ kalau menurut aku teman-teman Gen Z. Baik, terima kasih Teh. Berarti ini kita harus menyaring tontonan dong Teh ya, biar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang kurang sehat. Menurut Teteh ada saran nggak biar tontonan kita itu bagus? Oke, pertama untuk bisa menyaring berarti kita harus punya saringannya ya. Saringannya apa? Adalah ilmu, fondasi kita terhadap pemahaman Islam. Apa itu ilmunya? Bagaimana pemahaman kita dengan Al-Quran, dengan tafsirnya, dengan sirah gitu. Makanya perlu kita punya lingkungan teman-teman yang soleh ya. Apakah kita punya ikut pengajian atau sering ikut webinar keislaman tuh penting tuh ya, walaupun mungkin kita bukan dari jurusan tafsir Quran, bukan dari jurusan yang mempelajari agama Islam, yang namanya Al-Quran itu ilmunya adalah fardu ain, semuanya harus mempelajarinya. Nah ketika itu sudah kokoh baru kita punya saringan itu tadi gitu, yang insya Allah kalau kita nonton film apapun kita tetap bisa tahu nih yang salah mana, ini yang benar mana gitu. Dan cobalah untuk mengisi waktu dengan lebih bermanfaat. Jadi kalau bisa nggak nonton film, nggak nonton deh gitu. Apakah kita ganti dengan apakah webinar atau misalnya video-video di YouTube, banyak ya yang gratisan tapi ada ilmunya untuk mengembangkan skill kita, wah itu akan lebih bagus. Kalaupun misalnya pengen tetap nonton film, oke, dibatasi. Jangan sampai waktunya lebih banyak daripada waktu kita bersama Al-Quran, waktu kita menuntut ilmu dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Baik, terima kasih Teh. Ini soal penyaringan yang Teteh sebutkan ya. Tapi kita sepertinya perlu niat atau motivasi dulu deh Teh, biar kita mau melakukan hal-hal yang bisa menyaring kita dari hal-hal yang buruk tersebut Teh. Mungkin dari Teteh ada saran motivasi yang bisa kita pegang gitu Teh. Ya, bismillah. Nah, motivasi itu yang terpenting adalah hadirnya harus dari dalam diri kita sendiri. Ya, kita kan biasanya suka mengandalkan motivasi itu dari orang lain ya. Aduh, gak ada yang nyemangatin aku nih misalnya. Atau ikut seminar motivasi ya 2 hari, 3 hari semangat menggebu-gebu. Hari keempat, hari kelima balik lagi seperti awal. Atau baca-baca buku tentang motivasi, sama juga. Seminggu kerasa, minggu selanjutnya lemes lagi. Maka yang paling penting kita harus bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Dengan apa caranya? Kalau menurutku tidak ada yang lebih efektif daripada dengan Al-Quran. Gitu, karena Al-Quran itu isinya motivasi-motivasi semua yang langsung dari Allah. Siapa lagi yang bisa lebih menguatkan kita daripada perkataan-perkataannya Allah ya, kalamullah. Apakah dengan ketika kita sering membaca Al-Quran, kita sering membaca ayat-ayat tentang hari akhir ya, hari akhir ketika kita lagi loyo misalnya, kita disemangati dengan bahwa orang-orang beriman itu akan berada dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang ada dipan yang berhadap-hadapan, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, wah banyak ya. Itu motivasi yang akhirnya bisa menyemangati kita, oh harus
harus semangat nih hidupnya, harus lebih produktif nih, nggak boleh lalai dan seterusnya. Atau ada ayat-ayat tentang hari akhir, ayat-ayat tentang bagaimana amal kita dituliskan di buku catatan yang tidak terlewat sedikit pun, tidak ada yang terlewat walau sebesar biji zarah pun. Itu akan memotivasi kita gitu. Atau misalnya ada ayat-ayat tentang bagaimana dulu para nabi dan rasul itu berdakwah, bagaimana Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun, bagaimana Nabi Musa harus menjalankan misi dakwahnya yang rasanya sangat-sangat berat, harus bisa berhadapan dengan Fir'aun, raja yang paling kuat politiknya, paling kuat pengaruhnya di zaman itu. Nah, dan banyak lagi ya di dalam Al-Quran. Jadi makin dekat kita sama Al-Quran, makin banyak kita punya motivasi-motivasi yang timbulnya itu dari dalam diri kita sendiri gitu. Sehingga kita nggak hanya akhirnya bisa memotivasi diri kita, tapi semangat kita itu bisa nular ke orang lain. Kalau di Al-Quran, di Quran Surat An-Nur, Allah kan menjelaskan tentang cahaya di atas cahaya ya, yang Allah mendeskripsikannya seperti lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang itu ada pelita yang cahayanya hampir-hampir menerangi bumi, ada cahaya di atas cahaya dan seterusnya. Nah, itu adalah kondisi hati seseorang yang hatinya itu penuh dengan iman dan ilmu. Ya, iman ditambah dengan ilmu, ditambah dengan pengamalan, itu yang akan membuat seseorang itu punya piala di dalam hatinya, yang cahayanya itu memancar, cahaya di atas cahaya. Itulah orang yang ketika kita ngelihat nih orang hidup manfaatnya banyak banget gitu ya. Bahkan sampai orang tersebut meninggal, cahayanya, ilmu-ilmunya, karya-karyanya masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, itulah kondisi ketika hati kita sudah mampu punya piala hati itu, cahaya di atas cahaya. Kalau udah ada dalam kondisi seperti itu, udah nggak usah lagi tuh motivasi-motivasi dari orang lain, karena motivasinya dari diri kita sendiri tadi ya, dengan mendekatkan hati kita kepada Allah yang memiliki semangat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Teh. Ini bahas soal semangat yang nular ke orang lain ya Teh ya. Itu kan mungkin ada kaitannya sama teman juga kan. Mungkin kita dapat hidayahnya dari teman kita. Itu menurut Teteh pemilihan teman yang baik itu seperti apa ya Teh? Kan kita juga tidak boleh pilih-pilih teman banget gitu Teh. Iya benar. Kita berteman sama siapa aja, berjejaring sama siapa aja, tapi ada teman yang harus kita pilih, yaitu teman-teman dekat kita. Yang kita biasanya nyebutnya inner circle ya, sahabat. Nah, kalau bestie ini harus dipilih-pilih siapa yang menjadi teman dekat kita. Karena yang namanya diri kita itu cerminan dari sahabat kita. Kita kalau mau ngelihat kita tuh kayak gimana sih, sebaik apa diri kita, kualitasnya seperti apa, lihat dari sahabat-sahabat terdekat kita. Itu maka pilihlah sahabat-sahabat dekat itu yang solihah buat yang perempuan ya, yang dan laki-laki buat yang dan yang laki-laki pilihlah yang soleh. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah kan, Rasulullah itu bilang ketika kita berteman itu perumpamaannya seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita dapat wanginya. Tapi kalau kita bertemannya dengan pandai besi, maka baju-baju kita bakalan bolong, atau minimal kita dapat bau besinya itu, bau terbakarnya. Gitu. Maka sangat-sangat berpengaruh dengan siapa kita memilih teman. Ketika kita milih orang-orang soleh dan kita bersabar dengan mereka, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Gitu. Tapi kalau kita milihnya sama teman-teman yang membuat kita lalai, teman-teman yang kalau ngumpul ngomongin orang misalnya ya, lalai dan seterusnya, maka kita bakalan kebawa juga. Gitu. Dan yang namanya seseorang itu, kata Rasulullah ya, kita itu akan dibangkitkan, dibersamakan dengan orang yang kita cintai. Jadi kalau kita selama di dunia mencintainya orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah, apalagi sering bermaksiat, maka kita akan dibangkitkan juga sama orang-orang tersebut.
Tapi kalau kita di dunia, kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, maka insya Allah ketika di akhirat kita pun akan dibangkitkan juga bersama mereka gitu. Jadi sepenting itu kita memilih sahabat-sahabat yang solihah karena dampaknya sampai akhirat. Sebenarnya ada pertanyaan lagi nih Teh, masih soal pertemanan. Kalau misalnya kita udah terlanjur berteman dengan orang yang dalam kutip kurang baik dalam hal agama, lalu tiba-tiba kita dapat hidayah nih, tapi teman kita diajak ke arah yang lebih baik sama dengan kita menolak, itu tanggapan Teteh gimana? Oke, kalau Rasulullah itu kan mengajarkan kita untuk berhijrah ya. Ya, berhijrah itu kalau kita ingat bagaimana peristiwanya adalah ketika Rasulullah dan sahabat-sahabatnya harus meninggalkan posisi nyamannya, zona nyamannya. Ya, udah lahir dan besar di kota Mekah, itu zona nyaman mereka, sama keluarga, sama saudara-saudara, sama teman-temannya. Tapi karena udah urusan iman, maka Rasulullah Allah perintahkan untuk berhijrah, ya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan bahkan keluarganya kalau tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bagaimana aplikasinya? Apakah kita langsung ninggalin teman-teman kita, apalagi keluarga kita? Nggak seperti itu. Ya, kita perlu berhijrah ketika ternyata hidayah itu sudah hadir, kita sudah tahu ilmunya, maka kita usaha untuk mencari kawan-kawan yang solihah, punya inner circle yang soleh, yang solihah. Gitu. Bagaimana dengan teman-teman kita yang sebelumnya? Gitu. Jangan ditinggalkan. Walaupun mungkin porsi mainnya akan berubah, ya, karena udah punya sahabat-sahabat yang lain. Tetap didampingi, ya, tetap diajak, tetap keep kontak gitulah ya. Gitu, apalagi sama keluarga kita ya, harus tetap disampaikan, berbuat baik dan seterusnya. Itu insya Allah yang membuat kita dapat sahabat yang soleh-solehah, dan sekaligus kita bisa ngajak juga nih teman-teman kita yang masih jauh, yang masih banyak lalai apalagi maksiatnya kepada hidayah. Berarti dari Teteh sendiri, teman akrab kita yang kemarin itu harus tetap ada kontak-kontakan gitu ya Teh? Ini aku punya permisalan nih, misal teman kita yang lama itu mengajak ke healing ke tempat yang seperti warung-warung kopi atau sejenisnya, dan kita sudah tidak mengikuti hal seperti itu lagi, tuh gimana Teh? Bisa ambil titik tengahnya, jadi sampaikan kepada mereka bahwa hari ini kita punya batas-batas. Kalau sekedar ngobrol ke warung kopi, oke, kita tanya-tanya kabar, kemudian waktunya nggak terlalu lama, apalagi nggak sampai tengah malam gitu, itu masih boleh. Gitu. Misalnya kita izin duluan ya, kita ada urusan ini dan seterusnya. Gitu. Atau misalnya kalau ternyata ngumpul bahasannya apa, ngegosipin orang, kita sampaikan, maaf nih kalau ngegosipin orang gue nggak bisa join dulu dan seterusnya. Itu boleh tuh, jadi sampaikan batasan-batasan kita. Gitu, insya Allah kalau teman-teman kita mengerti, insya Allah akan tetap bisa berteman. Tapi ternyata kalau strict, misalnya aduh lo udah nggak asik lagi nih sekarang, kemudian langsung diblok dari pertemanan, itu jadi salah satu konsekuensi kita hijrah, dan insya Allah akan Allah berikan dengan teman-teman yang lebih baik. Iya. Baik, terima kasih Teh Konit yang udah menyempatkan waktunya bersama kita. Itu tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab ya Teh ya. Terima kasih banyak Teh. Siap. Baik teman-teman Sobat Muslim, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara nih. Sebelum berakhirnya sesi bincang kita pada pagi hari ini di podcast Bariklana, mungkin dari Teh Konit masih ingin menyampaikan 1-2 pesan untuk teman-teman yang mendengarkan. Silakan Teh. Oke, bismillah. Buat teman-teman semuanya, sadarilah bahwa dunia itu sebentar, waktu kita hidup itu sebentar, dan kita mencoba untuk
mempersembahkan amalan-amalan terbaik buat amalan-amalan terbaik kita di waktu yang sebentar ini. Ya, semoga kita bisa menyelesaikan berbagai ujian ini dan kumpul lagi nanti sama-sama di surganya Allah. Amin. Baik, terima kasih Teh Konit yang udah memberikan pesan-pesannya. Jangan dilupakan ya teman-teman pesan-pesan dari Teh Konit. Baik, itu tadi merupakan closing statement dari Kak Farah. Semoga para sobat muslim dapat termotivasi lagi untuk meningkatkan produktivitasnya ya. Baik, itu tadi perbincangan kita mengenai masa muda yang produktif bersama Kak Farah Konita yang sangat bermanfaat dan inspiratif. Melalui obrolan kita pagi ini banyak sekali ilmu yang dapat kita petik ya Kak. Dari cara kita mengisi-ngisi waktu luang, lalu cara kita untuk tetap ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa. Dan mungkin kita harus banyak belajar tentang pengalaman orang-orang hebat Islam pada masa dahulunya ya, biar termotivasi untuk berubah. Terima kasih saya ucapkan untuk Kak Farah yang telah berkenan bergabung bersama kami untuk berbagi kisah, berbagi ilmunya yang sangat memotivasi ya Teh. Kami tunggu novel terbarunya ya Kak ya. Terima kasih juga kepada Sobat Muslim yang telah setia menyimak obrolan kami dalam podcast Bariklana, Bincang Ringkas Islam Langsung Ngena. Semoga bermanfaat dan semoga Sobat Muslim bisa terinspirasi dan termotivasi agar tetap produktif dan terus berkarya. Oh iya, jangan lupa ya Sobat Muslim buat follow akun media sosial kita di Instagram @formita_ftub untuk mendapatkan info-info dan ilmu-ilmu terkait kajian Islam lainnya. Dan jangan lupa buat follow Teh Konit juga ya di Instagramnya @konit. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel Spotify-nya Teh Konit ya Teh, Cerita Cinta Islam. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Kak Farah di podcast Bariklana. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Aufa selaku moderator dan Kak Farah selaku narasumber kita, kami semua pamit undur diri. Stay tune terus ya Sobat Muslim, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.